Oke, ladies and gentlemen, welcome back everybody. Selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Happy Friday my friend. Selamat hari Jumat di bulan suci Ramadan ini. Semoga kalian dalam keadaan luar biasa, keadaan baik-baik selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kembali saya akan memberikan updatean terbaru beberapa berita secara fundamental analisis ya untuk di ruang cryptocurrency. Pada kesempatan kali ini diantaranya saya akan bahas FTX ya, membahas SBF menolak beberapa tuduhan yang dilontarkan oleh federal otoritas berwenang di Amerika Serikat. Kemudian saya akan sampaikan juga beberapa berita lainnya, diantaranya juga ada laporan dari beberapa perusahaan ya, laporan saham ya, kenaikan atau penurunan performa saham dari perusahaan penambang Bitcoin atau kripto lainnya. Kemudian beberapa berita yang ada juga berita yang kurang mengenakan datang dari senator Amerika Serikat. Ya, seperti itu teman-teman semua ya, kan saya akan mulai berita hari ini. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman, kita akan mulai datang dari Ethereum. Ethereum akan segera mengupdate yang namanya pembaharuan Sapela atau Shanghai Capella atau biasa disebut dengan Sapela teman-teman semua. Volume opsi ETH naik ke level tertinggi sejak Mei menjelang pembaharuan Sapela. Bang, apa sih Sapela ini? Tak usah tanyakan apa Sapela, intinya nama yang diberikan ini yang namanya pembaruan Sapela ini sudah dinamakan oleh si co-founder dari Ethereum teman-teman semua. Intinya ini pembaharuan dari project Ethereum. Nanti di pembaruan ini bahwa orang-orang yang melakukan staking Ethereum mereka di beberapa tahun terakhir, mereka sudah bisa melakukan withdraw. Mereka sudah bisa melakukan penarikan dari hasil staking mereka di beberapa tahun terakhir. Makanya kenapa memicu kembali spekulasi di market. Ketika upgrade ini selesai, apakah memang orang-orang yang melakukan staking itu akan mencairkan Ethereum mereka, atau bahkan mereka akan melakukan staking lagi, seperti itu. Baik, kita akan lanjut. Volume opsi bulanan untuk ETH mencapai titik tertinggi sejak Mei bulan ini, menjelang pembaharuan Ethereum Sapela yang dijadwalkan pada 12 April mendatang. Minat terbuka untuk opsi Ethereum di CME telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, sementara volume bulanan tertinggal karena para pedagang membangun posisi sebelum pembaharuan. Next. Trader memasang taruhan atau staking ya mereka pada Ethereum karena volume bulanan Ethereum berjangka atau fitur ya, volume fitur Ethereum itu teman-teman, trading fiturnya di bulan Maret mencapai titik tertinggi sejak Mei di tahun 2022 lalu. Lonjakan didorong sebagian untuk mengantisipasi pemuktahiran atau updatean ya, ini pemuktahiran atau pembaharuan lah, atau updatean Shanghai Capella Ethereum atau biasa dikenal dengan Sapela yang dijadwalkan pada 12 April datang dan akan memungkinkan penarikan Ether atau Ethereum yang dipertaruhkan atau yang di staking untuk pertama kalinya. Jadi orang-orang yang melakukan staking, mungkin di antara Anda ada juga yang melakukan staking Ethereum di beberapa tahun yang lalu yang mengunci dana Anda di Ethereum melakukan staking. Ketika upgrade Sapela ini, Shanghai Capella, selesai nantinya, maka Anda bisa melakukan penarikan dana Anda, mencairkan dana Anda. Dan saya mendapat informasi juga bahwa ketika upgrade ini selesai, orang-orang yang melakukan staking bisa langsung mencairkan. Berbeda dengan beberapa tahun terakhir ya, sebelum upgrade Sapela ini. Anda staking itu terkunci teman-teman semua. Ada batas untuk melakukan penarikan. Tetapi ketika upgrade Sapela ini selesai nantinya, upgrade Shanghai Capella ini selesai, maka Anda itu bisa melakukan pencairan kapanpun dan dimanapun ya. Kapanpun Anda mau ya. Jika Anda ingin mencairkan hasil staking Anda itu bisa-bisa saja teman-teman ketika upgrade Sapela ini nanti selesai. Kemampuan untuk menarik Ethereum yang dipertaruhkan atau staking sangat penting karena memberikan validator akses yang lebih mudah ke dana mereka, yang memungkinkan akan menyebabkan peningkatan likuiditas sekaligus meningkatkan jumlah validator di jaringan. Setelah penggabungan, ketika Ethereum beralih dari dari jaringan Proof of Work, ini pembaruan yang
terjadi di tahun 2022 lalu di bulan September ya, dari konsensus POS atau Proof of Stake. Jumlah minimum Ethereum yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam mempertaruhkan atau staking hadiah sebagai validator. Jadi jika Anda ingin menjadi validator di Ethereum, untuk saat ini minimal kalian itu melakukan stake sekitar 32 Ethereum, atau kalau di kurs dolarin semenjak rilisnya berita ini 128.000 US dollar, maka Anda sudah bisa menjadi validator Ethereum, minimal stake 32 Ethereum. Karena dana dikunci, validator tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan lain, namun jumlah validator di jaringan Ethereum saat ini sekitar 560.000 validator yang ada di jaringan Ethereum saat ini, teman-teman semua. Pada intinya pembaharuan terbaru ini ya, bahwa di tanggal 12 April mendatang, informasi yang kami dapat dari The Block bahwa akan ada pembaharuan Sapela atau Shanghai Capella. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan jaringan blockchain Ethereum, dan kalian juga bisa langsung melakukan withdraw ya teman-teman semua, mencairkan hasil staking Anda di beberapa tahun terakhir yang terkunci ketika Anda melakukan staking. Dan ketika upgrade ini selesai, Anda kapan saja bisa melakukan stake, dan juga kapan saja kalian bisa melakukan pencairan hasil staking Anda di Ethereum, di jaringan Ethereum nantinya. Next ya, saya akan sampaikan juga kemudian laporan penambangan Bitcoin, artinya perusahaan-perusahaan penambang Bitcoin. Ini kita akan coba mengintip, melihat performa saham beberapa perusahaan penambang Bitcoin per 30 Maret di hari kemarin, teman-teman ya. Kami membuat video ini tanggal 31 Maret dan kita melihat performa saham beberapa penambang Bitcoin di tanggal 30 Maret kemarin. Saham penambangan Bitcoin beragam pada hari Kamis kemarin. Bitcoin turun 1,5% menjadi 27.962 US pada penutupan pasar di hari Kamis kemarin. Tetapi hari ini masih dalam keadaan normal juga, masih di kisaran 27.000 US dollar per BTC-nya. Dan kalau kita melihat ya, saya perbesar. Nah, beberapa perusahaan penambang kripto performa sahamnya ya, bagaimana sih? Nah, kita melihat yang pertama Riot Platforms ya, dia bearish 1%, kemudian Marathon Digital Holdings ya turun juga 1,5%, Keeper Mining ya turun juga 5%, lumayan dalam ya untuk Keeper Mining ini, turunnya sampai dengan 5%. Kemudian ada Hut 8 Mining Corp, dia juga turun 1,7%. Yang bullish terlihat di sini ada Northhelm Data AG ya, sekitar 4% lebih mengalami kenaikan. Dan Anda bisa lihat beberapa perusahaan penambang kripto lainnya performa saham mereka semenjak rilisnya berita ini. Next, big news berikutnya. Kita akan masuk berita berikutnya, bahwa FTX di Uni Eropa membuka situs web penarikan Eropa bagi pengguna yang berada di Eropa ya, pengguna FTX, bahwa saat ini FTX di Eropa membuka penarikan, dan penarikan yang mereka buka itu hanya mereka sediakan penarikan fiat, teman-teman semua. Saya pikir ini bagus juga ya, pengguna-pengguna yang tertahan dananya di FTX yang berada di Eropa ya, dalam kurung masyarakat Eropa. Di sini kita melihat bahwa mereka bisa melakukan penarikan secara bertahap ya, dana mereka yang tertahan di FTX. Jadi bagi pengguna di Eropa ya, mereka bisa melakukan penarikan. Situs hanya akan menyediakan penarikan fiat dan tidak ada layanan lain. FTX Eropa telah membuka situs web untuk memungkinkan mantan pelanggan Eropa mengirimkan permintaan penarikan. Jadi jika Anda salah satu pelanggan FTX yang berada di Eropa, maka Anda bisa mengirimkan permintaan untuk mencairkan dana Anda, teman-teman semua. Next ya, bahwa cabang utama FTX yang melayani pelanggan Amerika Serikat akan mengembalikan dana melalui proses kebangkrutan yang sedang berlangsung. Di sana, ia berutang lebih dari 3 miliar dolar kepada 50 kreditur terbesarnya atau teratasnya, dan sekitar 5 miliar dolar kepada
9 juta pelanggan lainnya. Tidak jelas kapan pelanggan dapat melihat dana tersebut. Wow, 50 kreditur teratas, 50 investor teratas. Ya, mereka memegang sekitar 3 miliar dolar Amerika. Sedangkan 5 miliar dolar Amerika sekitar 9 juta pelanggan lebih ya teman-teman semua. Sangat besar. Makanya kenapa ada beberapa senator Amerika Serikat, dan saya akan sampaikan juga di video ini, semenjak runtuhnya FTX ini, dia tidak percaya lagi dengan kripto, dia tidak mendukung lagi kripto, dia kontra dengan kripto, dan bahkan dia membangun yang namanya pasukan anti kripto, teman-teman. Bayangkan, saking jengkelnya mungkin, saking hilangnya kepercayaan dia terhadap kripto akibat runtuhnya salah satu pertukaran kripto terbesar di dunia yaitu FTX, dia tidak percaya lagi dengan namanya cryptocurrency. Wow, begitu luar biasanya akibat runtuhnya FTX ini. Dan saya akan kembali menginformasikan juga, SBF mengaku tidak bersalah atas semua 13 dakwaan federal. 13 dakwaan yang diberikan oleh federal, bahwa SBF ini dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan ini, teman-teman semua, atas dakwaan ini, atas tuntutan ini, walaupun bertambah satu tuntutan ya. Sebelumnya itu hanya 12 dakwaan, tetapi bertambah satunya itu adalah terindikasi ya, terdapat informasi bahwa si SBF melakukan penyuapan oleh otoritas berwenang di China untuk melakukan pencairan dana Alameda Reserve di tahun 2021. Makanya kenapa tertambah 13 dakwaan. Itu juga kami sudah menyampaikan di video sebelum ini. Persidangan Sam Bankman-Fried akan dimulai pada bulan Oktober. Dia juga menghadapi tuntutan perdata yang diajukan oleh SEC dan CFTC. Sam Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan federal yang diajukan terhadapnya selama sidang 30 Maret, termasuk tuduhan penyuapan yang dibuka minggu lalu. Penyuapan yang dimaksud ini penyuapan terhadap pemerintah yang ada di China, teman-teman semua, untuk mencarikan dana mencarikan dana Alameda Reserve ya. Pengacara SBF Mark Cohen, jadi nama pengacara SBF itu adalah Mark Cohen, mengatakan kepada wartawan bahwa dia bermaksud untuk mengajukan mosi untuk mengurangi beberapa dakwaan yang diminta pengadilan untuk tidak mengadili kliennya dalam semua hal berdasarkan argumen bahwa SBF tidak dapat diadili atas tuduhan yang dikenakan setelah ekstradisinya. Tidak jelas apakah pengadilan akan menyetujui mosi tersebut. Kita menunggu saja lagi informasi berikutnya datang dari Sam Bankman-Fried, teman-teman semua. Next, kemudian seperti apa yang saya katakan tadi, salah satu senator Amerika Serikat yang bernama Elizabeth Warren meluncurkan namanya kampanye pemilihan ulang anti kripto. Dia membangun, teman-teman semua, army anti kripto. Wow, saking tidak percayanya lagi dia terhadap kripto sampai-sampai dia membangun pasukan anti kripto ini. Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren sekali lagi membuktikan sikap anti kriptonya melalui salah satu Twitter barunya. Warren cukup vokal dalam berbagai ketidaksukaannya terhadap industri cryptocurrency. Selama jatuhnya pertukaran FTX, dia mengungkapkan pandangannya bahwa ia harus menjadi peringatan bagi Departemen Kehakiman SEC dan juga Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk menindak cryptocurrency. Dia juga mendapatkan bahwa cryptocurrency harus diatur atau diturunkan. Seperti itulah. Ini sebenarnya salah satu berita juga yang kurang bagus. Salah satu senator Amerika Serikat ini menggembar-gemborkan. Dia mengatakan bahwa dia itu akan membangun yang namanya pasukan anti kripto ya. Elizabeth Warren is building an anti crypto army, membangun pasukan anti kripto. Oke, teman-teman semua ya, mungkin cukup sekian dulu informasi kali ini, berita kripto secara fundamental analisis. Saya pikir mungkin video ini sudah cukup lama. Bagi teman-teman semua yang belum berlangganan di YouTube channel Crypto Daily Indonesia, pastikan diri Anda terlibat di tim Crypto Daily Indonesia agar mendapatkan berita-berita secara fundamental, secara teknikal, apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Saya pikir cukup. Dengan saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you tomorrow my friend. Bye-bye.